Selamat siang pemirsa, kali ini Space kembali lagi bersama Anda dengan berita-berita terbaik bersama saya Quinta Sintiani. Dan saya si Christine. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini ada berita dari BEM Universitas Andalas Ready 2014 dan 2015. Ya, untuk selengkapnya saksikan berita berikut ini. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum raya atau PEMIRA pada tanggal 27 Februari 2014 lalu, Muhammad Taufik ditetapkan sebagai Presiden terpilih BMKM UNAN periode 2014-2015. Pria yang biasa disapa Taufik ini merupakan mahasiswa angkatan 2010 dari Fakultas Hukum Program Hukum Tata Negara. Taufik berhasil memenangkan sebanyak 1.931 hak suara dari jumlah total sekitar 4.900-an pemilih. Jumlah ini merupakan jumlah pemilih terbanyak dalam kurun 5 tahun terakhir dilaksanakannya PEMIRA. Keinginan besar Taufik untuk berkontribusi telah menghantarkannya menjadi Presiden terpilih BMKM Universitas Andalas saat ini. Untuk jadi Presiden BEM ini yang pertama adalah sesuatu yang terbesit dari hati gitu ya. Jadi memang keinginan untuk berkontribusi karena ini sebenarnya tahun kedua saya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden mahasiswa. Tahun sebelumnya memang ketika itu kalah di PEMIRA tahun 2013-2014, tapi diajak bergabung oleh Presiden terpilih saat itu untuk menjadi sebagai Menteri Advokasi, ya, Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Masyarakat. Dan ketika itu saya mulai berpikir gitu, ternyata begini ya, ketika mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan mahasiswa, menyelenggarakan urusan-urusan dan juga keadilan-keadilan bagi mahasiswa, ternyata saya pikir selama ini saya berkuliah saya tidak cukup seperti itu. Jadi memang timbul lagi keinginan dan juga niat serta tekad untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mahasiswa ini berhadapan langsung menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa, dan juga sesuai dengan juga tagline saya sekarang, jejak kontribusi, seperti itu ya. Jadi memang saya harapkan kalau memang saya bisa mengarahkan kemampuan saya untuk meninggalkan kontribusi yang baik bagi mahasiswa, ya itu yang saya lakukan gitu. Sebagai Presiden BEM, pria kelahiran 7 Januari 1991 asal Bukit Tinggi ini berupaya semampu mungkin untuk bisa menangani permasalahan yang ada di UNAN. Salah satunya yaitu persoalan pemberlakuan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak disetujui oleh mahasiswa. Kampus dan juga segala hal dinamika mengiringinya, kita terdiri dari puluhan ribu mahasiswa. Pasti kalau nggak ada masalah memang nggak mungkin juga, karena memang ya itulah tipikal yang mengiringinya. Jadi ada banyak masalah hari ini di kampus Universitas Andalas, baik masalah-masalah yang terjadi di fakultas, masalah-masalah di universitas, juga ada masalah UKT, bus kampus, lalu kemudian konsolidasi mahasiswa dan hal lain-lain. Nah, terkhusus tadi pertanyaannya terkait dengan UKT ini. Jadi mulai tahun 2013 kemarin kita sudah mengupayakan langkah-langkahnya. Ada 1024 mahasiswa yang kita advokasi, dalam artian mereka ini mengajukan banding dikarenakan menganggap bahwa level peletakan UKT ini kan di UNAN ada level 1 sampai level 5 itu tidak sesuai dengan kemampuan orang tua mereka. Dan alhamdulillah dari BMKM UNAN mengadvokasi kemarin di kabinetnya Vicky Maldini, kabinet solid dan responsif. Lalu kemudian itu kita kerjasamakan dengan wakil rektor 1 dan juga kita koordinasi dengan seluruh gubernur-gubernur yang ada di fakultas di Universitas Andalas. Kemudian rekap namanya kita minta, kita bawakan ke WR1, pun ada yang langsung ke WR1, kita selenggarakan dengan cara survei langsung dari surveyor yang ditunjuk oleh universitas di masing-masing fakultas. Kemudian nama-nama itu setelah di lapangan terjun langsung wawancara, lihat kondisi rumahnya, lalu kemudian sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Taufik juga memberikan tanggapan terkait dengan adanya beberapa fakultas yang memiliki BEM sendiri dan tidak bersedia untuk memilih dalam PEMIRA. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya yang terjadi itu kita harus memandang ini dari objektif juga ya. Jadi memang harus dari semua sisi dan juga semua segmentasi pandangan ya. Nggak bisa hanya satu bertumpu kepada satu pendapat saja. Mungkin hari ini banyak orang yang berpandangan, oh kok bisa ada negara dalam negara, lalu kemudian kok bisa ada gerakan-gerakan separatis seperti itu. Yang terjadi sepengamatan saya hanya sebenarnya oknum gitu ya. Jadi gerakan-gerakan separatis tadi dalam tanda kutip atau dengan oknum-oknum yang memang sinisme itu dari sudah mendarah daging dari awal dan juga dari senior-seniornya terdahulu, kemudian ditularkan hari ini, didoktrin juga beberapa adik-adik hari ini, diinstruksikan untuk tidak memilih karena punya negara sendiri. Ya saya pikir ya terserah saja kalau memang, tapi saya sepakat bahwa itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibiarkan. Artinya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan,
saya tidak memilah-milah siapapun yang akan saya advokasi, siapapun yang akan saya urus, karena ya Presiden BMKM Unan harus mengayomi semuanya, koordinasi harus berjalan lancar. Tapi bagi orang-orang yang memang ya seperti itu, insya Allah coba akan kita diadakan dialog lanjutan. Harapan kita memang dalam satu keadaan kita memang bersatu secara kompleks gitu. Selain terjun ke organisasi, Taufik yang memiliki hobi bermain futsal, membaca, dan memiliki ketertarikan di bidang sastra, diskusi, dan berdialog ini berpesan kepada seluruh keluarga mahasiswa UNAN agar turut serta dalam lomba-lomba penulisan karya ilmiah. Dia mengatakan bahwa setiap mahasiswa harus unggul di 3 bidang, prestasi, indeks prestasi, serta organisasi. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, semua tergantung pada kemauan. Dan itu tadi liputan tentang pemilihan presiden baru BMKM Universitas Andalas. Dan selanjutnya kami akan kembali tentang berita seminar saintek lingkungan, tetap di Space Ruang Komunikasi dan Informasi. The nature have provided everything what we need. Natural beauty comes from natural strength. Have beautiful and healthy skin is dream of all Indonesian women. Get beautiful skin not only have white skin that visible from outside, but the important is have healthy young and shiny skin that glow from the inside. Nature A, stay young naturally. Beberapa waktu yang lalu, jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas mengadakan seminar sains dan teknologi untuk pertama kalinya. Ya, bagaimanakah pemilihan acaranya? Berikut liputannya. Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas mengadakan Seminar Nasional Sains dan Teknologi Lingkungan pada Kamis 11 September 2014 di Convention Hall Universitas Andalas. Seminar ini diangkat dengan tema Sains dan Teknologi Lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diisi 2 pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Institut Teknologi Bandung, Insinyur Dida Gardera MSc dan Dr. Insinyur Edwan Hardena. Seminar ini berisikan 6 topik seputar pengelolaan sains dan teknologi lingkungan. Seminar ini juga diklaim sebagai seminar nasional pertama yang diadakan oleh jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas. Berikut penuturan dari Ketua Panitia Sinta Indah yang tidak lain juga adalah dosen dari jurusan Teknik Lingkungan. Ya, jadi kami dari TL, Teknik Lingkungan UNAN, itu sudah berdiri dari tahun 1995. Itu udah sekitar berapa tahun itu ya? Hampir 18 tahun ya. Nah, itu selama itu kita belum pernah mengadakan seminar nasional seperti ini yang kita sebagai penyelenggara. Nah, mulai tahun ini kami akan mengadakan yang pertama, dan diharapkan ini akan menjadi agenda rutin kami setiap tahun. Tujuannya adalah untuk merangkum semua untuk meningkatkan komunikasi antara para peneliti, pemerintah, dan industri di bidang sains dan teknologi lingkungan. Di mana untuk temanya tahun ini kami mengambil penerapan sains dan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi diharapkan seminar nasional ini menjadi sarana bagi para peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, terutama yang berhubungan dengan sains dan teknologi lingkungan, dan kemudian para pemerintah, bukan pihak pemerintah gitu ya, dan kemudian juga dari beberapa dari industri, seperti Bapak ini dia dari industri ya, jadi bagaimana dia menerapkan teknologi itu dalam permasalahan lingkungan yang dihadapi. Acara yang berlangsung 1 hari ini berjalan dengan amat meriah dan tentu menjadi harapan semua pihak untuk terus terselenggara setiap tahunnya.
Ya, seperti itulah suasana kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh jurusan Teknik Lingkungan. Dan sesaat lagi kami akan kembali dengan berita kunjungan dari mahasiswa Waseda University. Ya, tetap saksikan Spes Ruang Komunikasi dan Informasi. Ya, Kreatif Uramudo atau yang disebut dengan Cemara kembali kedatangan tamu istimewa dari Waseda Universitas Jepang. Kedatangan kali ini diadakan untuk mengadakan seminar di Station Profession of Japan. Dan bagaimanakah jalannya seminar pada kali ini? Berikut liputan selengkapnya. Saya teman-teman tidak melakukan itu, dia tetap akan memantau teman-teman untuk keluar. Nah gitu, jadi bakal ada nanti yang benar-benar yang paham sama instruksinya. Minggu 7 September 2014, Kreatif Uramudo yang biasa disebut Cemara kedatangan tamu istimewa dari Waseda University Jepang. Waseda University Student Organization for the Education of Natural Disaster atau disingkat WASEN berkunjung kembali ke Kota Padang untuk mengadakan seminar Disaster Prevention of Japan. Seminar kali ini diangkat dengan tema Japan Secret on How to Defend from Earthquake and Tsunami, bekerja sama langsung dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Sebenarnya sih dari pengalaman 2004 sama tahun 2011 itu yang membedakan kalau gempa bumi kan sebenarnya skalanya sama, tapi yang membuat berbahaya itu bangunannya sama sistemnya sendiri di pemerintah. Di Waseda itu sangat termotivasi untuk mengajarkan kepada anak-anak SD, SMP, SMA, dan workshop ini juga dengan mahasiswa, jadi supaya kita bersama-sama mengedukasi komunitas dari BPD. Ini kita lagi membuat sebuah rencana konkret yang kita bisa lakukan, ataupun sebuah rencana saja yang kita bakal lakukan tahun depan. Jadi satu komitmen berupa event atau acara yang bisa kemudian bisa dikembangkan setelah workshop ini selesai dengan tujuan ya sebagai edukasi atau drill tentang gempa dan tsunami. Targetnya belum disepakati ke siapa, tapi semoga bisa terwujud. Seminar diisi dengan materi-materi seputar pencegahan dan penyelamatan saat bencana. Diperagakan langsung oleh pemateri dari Jepang yang juga merupakan mahasiswa Waseda University. My name is
My name is Taku. I'm from Wasen. Discuss about tsunami and earthquake first, and after that, now we are making event, disaster event. Daichi Ito. I'm 20 years old. I'm from Wasen. And saya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Waseda. Tertarik dengan ini mengenai kebencana ini karena memang di geografi banyak sekali yang dipelajari terutama tentang bencana. Saya mengikuti workshop ini karena saya tinggal di pinggir pantai dan saya ingin tahu apa saja yang harus dilakukan kalau terjadi bencana alam di sekitar. Tadi telah direncanakan bagaimana perencanaan kita sebagai tahap awal untuk orang-orang yang ada sekarang di Padang. Seminar yang berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 3 siang ini dihelat di Gedung PKBI Sumatera Barat, Jalan Sultan Syahrir nomor 50. Dibuka untuk umum dan hanya mewajibkan pesertanya untuk mengirimkan esai kenapa tertarik dengan seminar ini. Pertama, kita mengetahui pada tahun 2009 lalu upaya selesai. Ya berada dari situ, dari pengalaman banyak kekurangan dari pemerintah sendiri dalam kita untuk mengevakuasi dalam ketika ada bencana seperti ada gempa, mungkin selanjutnya seperti tsunami, bagaimana anak-anak seperti sekolah SD, SMP untuk mengevakuasi dirinya ketika terjadi gempa. Mungkin yang pertama tadi mereka mengajarkan tentang okashimo. Di sana tuh mereka menjelaskan artinya mungkin ada yang jangan saling mendorong, jangan saling dorong-dorongan, berlari, cuman ikutilah jalannya. Dia sendiri punya jalan untuk evakuasi, jadi ikutin aja jalannya. Jadi nggak perlu dorong-dorongan. Terus kalau misalkan terjadi gempa, kita bisa misalnya dipegang menggunakan istilah watching. Jadi mereka melihat sekitarnya apakah ada tiang listrik, apakah ada pohon, untuk menghindari dirinya dari jatuhan benda. We are doing activity every year in Indonesia, especially in Padang, because we have connection with Kogami. Kogami is one of the organizations conducting disaster prevention activity in Indonesia. We have special topic about the presentation because maybe in the past we only discussed about how to prevent from disaster, but in this year we are planning to make an event for next year. So in the section 2 we are going to talk about how to make a new event in Padang about how to prevent from disaster. So it's not only this workshop but also next year's event is our primary objective of the while spreading the knowledge of us. Karena kami menginginkan mereka itu mengeluarkan suatu ide-ide kreatif yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk action plan. Action plan itu harus diterapkan di Kota Padang. Action plan itu berhubungan kalau dengan tema yang ini, kalau bencana itu kan banyak bagian-bagian, kalau yang ini kita lebih kepada pencegahan atau pengurangan risiko bencana. Seperti itu. Jadi mereka nanti akan difokuskan kepada bagaimana cara pengurangan risiko bencana, diajarkan dulu seperti apa dan apa yang bisa mereka adaptasi untuk daerah kita. Dan ini akan ada report programnya kepada mereka dan dikirimkan ke Jepang. Seminar yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan saat bencana terjadi ini berlangsung dengan sangat meriah. Harapan semua pihak tentunya agar acara ini terus terlaksana ke depannya. Dan itu tadi liputan mengenai seminar Disaster Prevention of Japan yang diadakan oleh mahasiswa Waseda University di Jepang.
Ya, unik sekali acaranya ya Lesti. Dan selanjutnya kami akan kembali tentang berita pelanggaran rambu lalu lintas yang ada di Universitas Andalas. Hanya di Space Ruang Komunikasi dan Informasi. Punya Den, gigi sensitif jadi super aktif. Ya, berikutnya ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Andalas. Dan berikut liputannya. Special friend, kita pasti pernah melihat rambu-rambu atau simbol peringatan di sekitar lingkungan kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas rambu-rambu yang ada di lingkungan Universitas Andalas. Sayangnya, nggak semua dari kita yang mau mematuhi rambu-rambu yang ada. Nah, ayo kita lihat special friend termasuk yang mematuhi atau malah yang sering melanggar nih. Di sini jelas-jelas tertulis dilarang parkir. Tapi apa yang terjadi special friend? Lihat nih, banyak banget motor-motor mahasiswa yang berjejeran di sekitar jalan. Padahal peringatan yang tertulis gede banget loh, dan jelas banget. Nah, lain lagi nih, udah jelas-jelas rambu biru yang mengharuskan kita belok, diabain aja sama teman-teman pengendara. Padahal rambu lalu lintas ini dibuat biar menghindari kecelakaan. Ntar kalau udah kecelakaan beneran, baru deh sadar nyesel kemudian. Masih seputar rambu-rambu lalu lintas, peraturan kecepatan 25 km per jam sengaja dibuat karena jalan yang menurun. Tapi masih banyak yang pura-pura nggak lihat kali ya, masih banyak yang ngebut-ngebutan tanpa mikirin keselamatan. Oke, kita lupain dulu masalah keselamatan di jalan. Pasti teman-teman sering ngeliat pembuangan sampah yang dibagi berdasarkan jenisnya. Mungkin ini nggak cuma terjadi di UNAN ya, tapi juga di tempat umum lainnya. Sering banget sampah yang ada nggak sesuai sama label jenisnya. Oke, yang terakhir nih, teman-teman bisa baca kan apa yang tertulis? Tapi lihat deh, pagar ini selalu terbuka dengan bebasnya. Oke, itulah pelanggaran yang berhasil kami temukan di kampus hijau Universitas Andalas. Semoga dapat bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran kita dalam mematuhi peraturan. Special friend, peraturan semata-mata dibuat untuk ketertiban. So, patuhilah dan jangan dilanggar lagi ya.
Dan begitulah pelanggaran rambu lalu lintas yang masih saja dilakukan oleh warga Universitas Andalas. Ya, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang kali ini. Saya Clinda Sintiani dan saya Sukristen beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Space Ruang Komunikasi dan Informasi. Sampai jumpa.